Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Cerga Official. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bersedia mengeklik videoku. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share videoku ya. Nah, kali ini aku mau bercerita lagi nih tentang dunia pergoipan. Nah, pada kali ini aku mau bercerita seperti yang ada di judul. Ini adalah cerita dari salah seorang saudaraku. Jadi aku memiliki saudara sepupu. Nah, sebut saja namanya adalah Zaza. Nah, Zaza ini dia bersekolah di salah satu sekolah menengah pertama SMP di Jogja. Nah, salah satu sekolah ini adalah sekolah yang bisa dibilang adalah sekolah kuno atau sekolah lama. Jadi bangunannya itu adalah bangunan lama, sekolah lama gitu. Nah, si Zaza ini juga adalah salah seorang siswa atau salah seorang anak yang termaksud anak indigo dan bisa melihat hal-hal goib. Nah, akhirnya si Zaza ini memutuskan untuk bercerita denganku karena dia menganggap peristiwa yang sudah dia lalui ini adalah sesuatu yang aneh. Karena baru pertama kali dia melihat apa? Nah, seperti yang ada di judul, benar banget. Dia pertama kali melihat pernikahan goib. Nah, ceritanya jadi si Zaza ini belum lama. Ini cerita kejadian belum lama ya sahabat semua. Jadi kejadian ini baru di tahun ini. Nah, dia itu sekolah. Nah, ketika berangkat sekolah, sampainya di sekolah, si Zaza ini dia bertemu dengan seorang temennya gitu. Nah, tapi temennya tidak bisa melihat makhluk goib. Nah, Zaza bingung kenapa kok sekolahnya rame banget. Jadi Zaza ini tipikal anak yang tidak bisa membedakan mana nih yang goib, mana yang asli. Jadi dia tuh kadang masih sering dianggap aneh oleh teman-temannya karena memang dia ini sering banget sulit membedakan antara mana makhluk goib dan mana makhluk manusia asli. Jadi dia sering banget ketukar-tukar ketika dia berbicara dengan seseorang, ternyata seseorang yang diajak bicara adalah makhluk goib, sehingga teman-temannya ini menganggap dia adalah siswi yang aneh. Nah, akhirnya Zaza ini bercerita kepada temannya. Dia menyatakan bercerita kepada temannya, bertanya, kenapa nih kok sekolah kita rame banget, terus apa aku salah kostum, salah jadwal katanya, karena hari ini hari Senin dan harusnya pakainya putih-putih, kamu juga pakainya putih-putih, tapi kok beberapa orang di depan tadi masuk ke sekolah menggunakan pakaian batik. Nah, terus si sahabatnya Zaza tadi menyatakan bahwasanya enggak, semuanya pakai baju putih, putih, atas putih, bawah putih, kerudung putih, yang laki-laki juga baju putih dan celana putih, jadi nggak ada yang memakai batik. Dan guru-guru pun pakainya baju warna coklat. Nah, tapi kenapa kok kamu bilang bajunya warna batik? Mungkin kamu salah lihat orang, kata si sahabatnya Zaza. Kemudian si Zaza menyatakan bahwasanya, oh, tapi aku tadi melihat loh banyak banget rombongan naik bis masuk ke sekolah kita pakai baju batik. Aku kira ada acara atau mungkin mau ada rapat guru datang. Nah, akhirnya Zaza dan sahabatnya berjalan dari gerbang depan ke wilayah tengah sekolah, di mana di tengah sekolah tersebut ada sebuah lapangan. Nah, di tengah-tengah lapangan ternyata Zaza kaget dan terkejut melihat ada sebuah panggung megah, panggung pernikahan, di mana panggung pernikahan itu depannya sudah disuguhkan berbagai macam makanan, meja-meja bulat, kemudian ada kursi-kursi. Nah, Zaza dengan kaget bertanya kepada temannya, wahai temanku gitu, sebut saja sih namanya adalah Ninda. Wahai Ninda, ini kenapa nih kok di tengah lapangan kita ada pesta pernikahan, emangnya siapa sih yang menikah, atau yang bukapsek, atau anaknya, atau siapa gitu. Karena kebetulan capsek dari si sekolah Zaza ini dia adalah seorang janda. Nah, Zaza yang pada waktu itu nih, itu juga masih mungkin karena masih anak-anak, jadi dia belum tahu bahwasanya tidak boleh mengadakan pernikahan di sekolah. Nah, dia berpikirnya itu adalah salah satu guru yang memutuskan untuk menikah di sekolah. Nah, ketika dia melihat prosesi pernikahan itu dia merasa ada yang aneh. Kenapa semua orang, teman-temannya yang manusia manusia nih, itu kok biasa aja lewat depan lapangan situ, sedangkan dia melihat panggung besar itu panggung pernikahan gitu. Akhirnya dia bertanya kepada gurunya, permisi pak, ini kok ada tenda pernikahan ya? Zaza, kamu bilang apa? Kata gurunya. Terus, tidak ada tenda pernikahan, ini sekolah, kamu jangan berhalusinasi. Akhirnya orang tua Zaza ditelepon nih sama gurunya, permisi pak, bu, ini
anaknya kok kayaknya ini ya lagi berhalusinasi. Si Zaza ini sering banget bercerita kepada saya atau bertanya kepada saya sesuatu yang sebenarnya nggak saya lihat dan teman-temannya juga nggak lihat, tapi kok dia malah melihat. Nah hari itu orang tua Zaza karena ayahnya ada di Semarang dan ibunya juga kebetulan lagi ada tugas dinas, akhirnya tidak ada yang menjemput Zaza ke sekolah. Akhirnya Zaza tetap bersekolah dengan sahabat-sahabatnya tadi, dia ditemani sahabatnya. Dia bertanya terus bertanya dalam hati, kenapa nih kok ada tanda pernikahan, sampai akhirnya tibalah saatnya ketika azan zuhur berkumandang. Nah setelah azan zuhur, Zaza kaget, ternyata tenda yang tadi ada tenda pernikahan, ada panggung pernikahan itu sudah dipenuhi dengan banyak orang berpakaian batik seperti halnya orang mau kondangan pada umumnya. Kemudian Zaza kaget dan akhirnya Zaza memutuskan memberanikan diri untuk bertanya ke salah satu orang yang ada di kondangan itu. Permisi, ini sebenarnya acara apa ya, kok ada di sekolah saya, kata si Zaza. Nah akhirnya si makhluk gaib ini menyatakan bahwasanya ini mbak ada pernikahan, ada kondangan gitu, pemilik rumah. Jadi makhluk gaib itu menganggap sekolah itu adalah rumah, bukan sekolahan tapi adalah rumah. Ini pemilik rumah ini, tuan rumah ini sedang mengadakan hajatan pernikahan, dan yang menikah ini adalah namanya sebut saja nih namanya Ambar ya, Mbak Ambar. Mbak Ambar ini sedang menikah, makanya didirikanlah tenda di sini. Loh emangnya mbaknya nggak datang kok pakainya seperti ini. Jadi makhluk gaib tadi balik tanya ke Zaza, kenapa kok dia malah pakai pakaian kayak gitu. Akhirnya si Zaza menjelaskan, ini tuh kalau di duniaku ya sekolahan gitu, aku sekolah di sini. Nah akhirnya Zaza ketika melihat bahwasanya panggung yang penuh dengan hiasan-hiasan bunga-bunga seperti panggung pernikahan tadi, ternyata sudah ada isinya kursinya. Nah ternyata duduklah ada 6 orang. Jadi ada 2 orang tua di sebelah kanan, kemudian ada 2 mempelai wanita, mempelai laki-laki, ditambah lagi ada 2 orang lagi yang orang tua juga di kanan dan kiri, sehingga total di atas si panggung tadi ada 6 orang. Nah Zaza dengan kagetnya dan melihat dengan seksama, itu pernikahan beneran, pernikahan sungguhan, karena pertama kali seumur hidup Zaza, pertama kalinya Zaza baru pernah melihat pernikahan goib. Akhirnya di situ Zaza menyaksikan dengan penuh keterkejutan dan penuh keheranan prosesi akad ataupun prosesi resepsi dari si mempelai goib ini. Nah akhirnya Zaza juga mengucapkan selamat kepada mempelai ini. Ternyata memang orang tua dari mempelai ini dulunya adalah seseorang yang memiliki rumah di sekolahannya si Zaza ini. Jadi dulu sebelum jadi sekolahan, rumah Zaza ini adalah rumah orang seperti orang kaya gitu. Nah kemudian setelah rumah itu nggak digunakan, akhirnya dijadikan rumah sakit nih, karena memang si orang tua dari Mbak Ambar ini yang menikah goib ini tadi, si makhluk goib Mbak Ambar ini memang kebetulan ada orang kaya gitu. Nah akhirnya si Zaza itu bertanya seluk-beluk dan sejarahnya. Akhirnya dia tahu bahwasanya kenapa si Mbak Ambar itu menikah di situ, menikah di sekolahnya. Ternyata memang dulunya dia itu rumahnya di situ. Kemudian ketika digusur jadi rumah sakit, dipindah jadi rumah sakit, dia pindah rumah, diwakafkan seperti diwakafkan begitu, tanahnya jadi rumah sakit. Nah ternyata Mbak Ambar ini ikut bunuh diri bersama pasangannya di rumah sakit atau bekas rumahnya itu. Karena apa? Karena pacarnya ini dulu adalah orang bule. Nah jadi bangunan ini tuh sebelum kemerdekaan ya sahabat semua. Jadi bangunan sekolah si Zaza ini udah ada dari sebelum zaman kemerdekaan, dan itu adalah bangunan kuno, dan sampai sekarang juga bangunan itu enggak dirubah sama sekali. Nah akhirnya si Mbak Ambar tadi memutuskan untuk menyuntik mati pacarnya karena nggak direstui sama orang tua pacarnya, karena memang orang tuanya tuh bule, dianya juga bule, jadi nggak boleh nih nikah sama orang Jawa gitu. Nah akhirnya disuntik mati. Nah kemudian dia juga memutuskan untuk bunuh diri, dia juga menyuntik mati dirinya sendiri, karena kebetulan si Ambar ini, Mbak Ambar ini adalah pada waktu itu nih adalah seseorang yang bisa
mengerti tentang kesehatan gitu, karena memang turunan dari orang tuanya dan nenek-neneknya itu paham tentang kedokteran dan juga paham tentang kesehatan. Kemudian si Zaza akhirnya memutuskan untuk berteman nih dengan Mbak Ambar, ya kan, berteman dengan Mbak Ambar dan mengatakan, aku baru pertama ini melihat yang namanya pernikahan goib dengan sangat megah, kemudian banyak yang datang, kemudian banyak juga orang-orang yang eh, menghadiri, dan sebenarnya itu suasana sekolah Ambar pada saat itu beda banget daripada biasanya, karena biasanya sekolah Ambar itu terkenal sekolah yang sejuk, yang nggak terlalu panas, tapi pada hari itu, pada pernikahannya si Mbak Ambar ini, itu terasa banget suasananya. Katanya si Zaza ini adalah yang panas, kemudian yang sumpek seperti banyak orang. Memang Zaza melihat banyak orang, tapi teman-temannya kan tidak melihat banyak orang, tapi beberapa teman-temannya bisa merasakan bahwasanya nuansanya memang beda daripada biasanya, nuansanya lebih mencekam, nuansanya lebih seperti ada sesuatu yang beda daripada biasanya. Nah, akhirnya Ambar menceritakan kepada sahabatnya, karena memang sahabat Ambar, aku ke Ambar karena sahabat si Zaza ini tadi sampai salah. Si Zaza ini percaya bahwasanya memang ada makhluk gaib seperti itu. Nah, akhirnya si Zaza memutuskan untuk bercerita ke aku bahwasanya dia baru pertama kali seumur hidup dia itu melihat pernikahan goib. Nah, mungkin itu aja ya cerita kali ini yang dapat aku share ke kalian, bahwasanya memang ada loh pernikahan goib. Jadi makhluk-makhluk goib itu juga sebelum adanya hari kiamat nih ya sahabat semua. Jadi kita itu masih dalam eh, apa ya, masih dalam kehidupan yang sama gitu, cuma beda alam aja. Jadi kalau kita tuh di alam dunia, di alam nyata, nah sedangkan mereka itu ada di alam goib. Nanti ketika kita akhirnya itu kiamat gitu, akhirnya semua kehidupan berakhir, tidak ada kehidupan goib, tidak ada kehidupan dunia. Nah, akhirnya kita bertemulah di padang mahsyar. Nah, disitulah kita akhirnya ditimbang semua amal baik dan buruknya kita. Nah, itu aja sih ya teman-teman yang dapat aku sampaikan. Buat cerita aja nih, buat sharing-sharing, buat kalau yang percaya ya monggo, boleh percaya. Kalau yang tidak percaya anggap aja sebagai hiburan. Nah, Mama Dumpling pamit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.